Ling Mei menatap Xian dalam-dalam di matanya karena dia tidak tahu apa yang ada dalam benaknya. Tiba-tiba, dia bertanya, apa pendapatmu tentang klan langit misterius kita? Aku menganggap Tu Shiki dan Ye Yun sebagai pendahulu. Aku sangat menghargai mereka. Bagaimanapun, aku tidak berencana untuk menjadi perwira non-pribumi klan langit misterius. Maaf, kata Xian. Dia mengikuti Mei Ji untuk mengoceh karena dia ingin melenyapkan ide Ling Mei. Dia tahu apa yang dipikirkan Ling Mei. Dari Tu Shiki, Ling Mei tahu nilainya. Sama seperti Tu Shiki, dia berharap untuk merekrutnya ke klan langit misterius sehingga dia bisa menjadi perwira non-pribumi yang kuat dari klan langit misterius dan bekerja untuk mereka di masa depan. Tu Shiki telah mendiskusikan hal ini dengan Xian dan memintanya untuk mempertimbangkan. Dia tidak ingin bergabung dengan pasukan manapun. Aku mengerti, Ling Mei mengangguk acuh tak acuh. Aku akan memberi tahu Tu Shiki tentang keputusanmu. Tapi aku harus mengingatkanmu sesuatu. Ada sesuatu yang tidak boleh kau katakan dengan gegabah. Batum, bukan orang baik. Dia akan membunuhmu. Terima kasih sudah mengingatkanku, kata Xian jujur. Tentu saja, dia tahu apa yang terjadi antara Mei Ji dan Batum. Dia tidak berencana untuk tinggal di laut pemusnahan untuk waktu yang lama. Kecuali Batum bisa segera menerobos ke alam leluhur teritori, dengan kekuatan sihir Upanishadnya, Xian bisa melarikan diri jika dia tidak bisa melawan. Haha, Mei Ji tertawa pelan dan diam-diam menjauh dari Xian untuk mencegahnya mengeksploitasinya lebih jauh. Jika dia ingin bergabung dengan pasukan, tentu saja, dia akan bergabung dengan klan hantu kita. Ling Mei, jangan pikirkan itu. Ling Mei mendengus dan berbalik untuk melihat area dengan gelembung-gelembung hijau. Ling Mei mengerutkan kening, apa yang terjadi? Farlow, Yerberg, dan Telika tidak menjawab. Ketika mereka mengingat momen itu, mereka menjadi gelisah. Biar aku jelaskan, Xian campur tangan sekali lagi. Ling Mei dan Mei Ji menoleh padanya. Inilah yang terjadi. Xian memberi tahu mereka tentang situasinya. Ketiga orang ini memiliki senjata dewa yang luar biasa. Itulah cara mereka melarikan diri. Kalau tidak, mereka akan mengalami konsekuensi yang sama. Berhenti sejenak, dia menoleh ke Farlow. Ada kesadaran jiwa yang jahat dari dalam laut. Kurasa dia tahu dengan jelas. Kau harus bertanya padanya untuk lebih jelasnya. Aku tidak tahu situasinya, Farlow memasang wajah dingin, sisa-sisa awal mutlak berada tepat di bawah gelembung-gelembung hijau itu. Jika kau ingin mencari, pergilah ke sana. Namun, sebaiknya kau bersiap. Kau tidak ingin mengalami apa yang telah kita alami dengan buruk. Semua orang terdiam. Apakah itu benar-benar berbahaya? Bisik Mei Ji. Wajah Xian tampak muram. Bukan sesuatu yang biasanya berbahaya. Jika kamu ingin masuk ke sana, kamu harus melengkapi beberapa harta atau Upanishad kekuatan yang dapat menghentikan invasi jiwa. Jika tidak, kamu tidak boleh pergi ke sana dengan gegabah. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Mei Ji juga menjadi berat. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Tim Farlow datang ke sini karena mereka memiliki arah yang benar. Mei Ji yakin bahwa Xian tidak tahu tentang hal sisa-sisa itu. Tapi sekarang, dia ada di sini. Mei Ji tidak bisa menalarnya. Tentu saja, Xian tidak akan memberitahunya bahwa dia telah mengikuti panggilan dari bawah laut untuk sampai ke sini. Dia membuat alasan. Aku hanya ingin memeriksa untuk melihat apakah aku beruntung. Lalu, aku melihat orang-orang yang licik itu. Karena aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, aku diam-diam mengikuti mereka ke sini. Dia mengubah topik pembicaraan, wajahnya gelap. Bagaimana denganmu? Bagaimana kau bisa datang ke sini? Aku tahu kau datang ke dasar laut. Aku khawatir jadi aku mengejarmu. Aku bertemu tim Ling Mei di sepanjang jalan. Aku mengikutinya sampai ke daerah ini, kata Mei Ji sambil tersenyum. Mereka saling bertukar pandang karena mereka tahu bahwa mereka menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain. Namun, mereka cukup bijaksana untuk tidak bertanya lebih banyak. Apa yang harus dilakukan sekarang? Telika menatap Farlow. Haruskah kita mundur atau menunggu sebentar? Yerberg sendirian di sini. Dia juga ragu-ragu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun di sini. Jika dia tidak bisa melewati area itu, menunggu di sini hanya akan membuang-buang waktunya. Tak lama kemudian, Farlow, Telika, dan Yerberg telah mengambil keputusan.
Mereka memutuskan untuk pergi dan mengikuti cara lama untuk kembali. Perubahan aneh terjadi tepat pada saat ini. Mayat-mayat kering di dalam gelembung-gelembung hijau itu tiba-tiba meledak. Semacam energi gelap dan aneh mengembang dan tenggelam lebih dalam ke dasar laut. Tak lama kemudian, area yang luas itu tidak lagi dipenuhi gelembung-gelembung hijau. Yerberg paling dekat dengan area itu. Dia bergerak langsung. Dia tidak menemukan bahaya apapun. Dengan wajah terkejut, dia segera menerobos masuk ke area itu dan membungkukkan tubuhnya untuk mengamati bagian bawahnya. Gelembung-gelembung hijau yang tak terhitung jumlahnya tenggelam dengan cepat. Mayat-mayat yang meledak itu telah menjadi energi murni yang jatuh seperti titik-titik cahaya. Titik-titik cahaya itu seperti bintang-bintang di langit. Saat mereka jatuh, mereka telah menjadi simbol-simbol awal mutlak yang ajaib. Sepertinya gelembung-gelembung hijau itu adalah mata dari suatu formasi. Saat gelembung-gelembung itu jatuh, di suatu tempat yang dalam di dasar laut tiba-tiba bersinar dalam lingkaran cahaya yang cemerlang. Jauh di bawah laut, sekelompok bangunan yang samar-samar namun megah muncul. Semua orang kebingungan. Mereka melihat ke arah Yerberg dan kemudian mengamati di bawahnya untuk melihat garis-garis samar dari banyak bangunan. Pada saat yang sama, pikiran Xian bergetar hebat. Dia bisa merasakan panggilan mendesak dari dalam dasar laut. Itu adalah panggilan merengek yang unik dari makhluk-makhluk awal mutlak. Dia telah mendengarnya dari Hui. Hari ini, suara itu datang langsung ke laut kesadarannya. Suara itu terlalu samar untuk menyampaikan pesannya. Xian menduga bahwa seseorang ingin dia pergi ke dasar laut, dia berubah warna dan ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Jika itu adalah makhluk absolute beginning, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menolaknya. Bahkan jika itu adalah makhluk absolute beginning yang lemah, tetap saja, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menolak serangannya. Dari kematian tragis para anggota klan monster kuno dan klan iblis hitam, Xian yakin bahwa jika ada makhluk absolute beginning, itu tidak memiliki niat baik. Di wilayahnya, jika makhluk absolute beginning membidiknya, dia akan terbunuh lebih cepat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ruang Upanishad, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Haruskah dia pergi ke sana? Kemarilah. Apa yang kamu tunggu? Meiji melambaikan tangan padanya dan tampak gembira. Sisa-sisa absolute beginning ada di bawah sana. Aku melihat sebuah istana besar. Meskipun samar-samar, aku yakin itu sangat besar. Xian merenung dan menggertakkan giginya saat dia memutuskan untuk pergi dan memeriksa. Begitu keadaan menjadi buruk, dia akan segera mundur. Meskipun dia berpikir begitu, dia tidak berani pergi langsung. Dia mulai mengatur sesuatu. Air laut di sekitarnya berbusa dan membentuk gelembung. Xian menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishad untuk memeriksanya sebentar. Ketika dia memastikan bahwa dia masih bisa berteleportasi ke sini, dia mengembuskan napas lega. Kemudian, dia bergerak menuju Meiji. Pemandangan berdarah itu kini tenang. Orang-orang berlama-lama di sana untuk beberapa saat. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai tenggelam. Tekanan air tiba-tiba meningkat. Pelindung cahaya mereka tertekan dan berubah bentuk. Lambat laun, Xian merasa tercekik. Saat turun ke dasar laut, dia merasa seperti ada gunung di punggungnya yang menekan tulang-tulangnya, seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia menoleh ke Meiji. Meiji baik-baik saja. Gua cahaya yang melindungi tubuhnya ditekan ke arah tubuhnya yang sempurna, tetapi tidak terlalu terpengaruh. Merenungkan sejenak, dia akan mendesak kekuatan darahnya untuk berubah. Kemarilah, pergi bersamaku. Ini akan baik-baik saja untuk sementara waktu, kata Meiji. Xian bingung. Dia tersenyum dan tidak menolak tawarannya. Ia terbang ke arahnya dan sangkar cahaya berwarna-warni yang cemerlang itu terbuka untuk membiarkannya masuk. Sangkar itu juga mengembang untuk memberi lebih banyak ruang. Keduanya berdesakan dalam perlindungan cahaya seperti telur itu, bahu mereka saling bersentuhan. Xian dapat menghirup wangi tubuh wanita itu yang menawan dan ia dapat merasakan panas tubuhnya yang menggairahkan. Kau tahu Batum? Tanya Meiji. Xian terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tahu. Jangan bohong padaku. Meiji mendesis dengan gigi terkatup. Ketika Ling Mei menyebut Batom, kau tidak tampak terkejut. Aku yakin kau mengenalnya dari Yulian. Aku penasaran.
Jika kau tahu wilayah Batum, mengapa kau menggodaku? Kau tidak takut mati. Jika aku dapat menjadikanmu milikku, itu sepadan dengan kematianku, Xian mengangkat bahu. Kau tahu itu tidak mungkin, Meiji terkekeh. Aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Itu berarti dia masih dingin seperti biasa. Yah, kau secara proaktif bersandar padaku. Kurasa tidak ada pria normal yang bisa menolaknya. Jika aku menolak, seberapa malunya kau? Xian tenang dan berkata, aku tidak peduli siapa Batum. Bagaimanapun, setelah aku menemukan Audrey, aku akan meninggalkan laut kehancuran dan laut domain kehampaan. Bahkan jika Batum tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa menggangguku? Kau ingin pergi ke wilayah desolate. Meiji tiba-tiba merasakan secercah kesedihan di hatinya. Aku belum selesai denganmu dan kau bilang kau akan pergi. Sudah selesai. Xian memasang wajah dingin dan menoleh padanya. Dia tidak berusaha bersikap sopan. Mungkin kau sudah melupakan pelajarannya. Tapi kau harus tahu bahwa dengan kondisimu saat ini, kau masih perlu sedikit lebih banyak untuk menggangguku. Memang benar aku belum pulih sepenuhnya. Ngomong-ngomong, apa kau pikir aku tidak punya solusi? Meiji sangat marah. Xian mendengus dan tidak bertengkar dengannya. Dia menenangkan diri untuk mengamati bagian bawahnya. Sebuah kubah cahaya besar seperti lengkungan surga perlahan muncul. Area di bawah kubah itu megah dan mengesankan seperti reruntuhan kuno. Karena kubah cahaya melindungi mereka, reruntuhan itu tidak terendam air laut. Kubah cahaya itu memiliki begitu banyak garis darah, yang seperti parit yang saling terhubung. Bau yang menyengat menyerbu lubang hidung mereka. Xian mengerutkan kening dan mengamati. Dia terkejut ketika menemukannya. Garis darah itu adalah garis-garis darah dari para prajurit yang terbunuh baru-baru ini. Itu semacam pengorbanan darah. Itu membutuhkan darah untuk mengaktifkan kubah cahaya. Maksudmu kita bisa masuk ke sana? Gelembung hijau menghilang karena mereka yang terbunuh sebelumnya. Darah mereka cukup untuk mengaktifkan benda ini. Meiji menangkap kata kuncinya. Xian mengangguk. Bagaimana kau tahu itu? Meiji sangat terkejut. Intuisi, kata Xian. Itu sebenarnya intuisinya. Melihat kubah cahaya sebesar lengkungan langit dan bangunan kuno yang kini telah hancur, Xian merasakan sesuatu yang familiar. Xian melirik garis-garis darah di kubah cahaya itu dan entah bagaimana, ia tahu bahwa semacam pengorbanan darah diperlukan untuk mengaktifkan benda itu. Perasaan ini aneh tetapi Xian menganggapnya benar. Xian dan Meiji terus tenggelam lebih dalam. Kubah cahaya ini terlihat sangat luas. Reruntuhan ini sangat besar, sungguh menakjubkan. Meiji mengerutkan kening dan mengamati area di bawahnya melalui sangkar cahayanya. Dia menoleh ke Xian, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Xian tersenyum, tekanan airnya sangat kuat. Kamu telah berada di laut pemusnahan ini selama bertahun-tahun. Kamu pasti telah turun ke sini beberapa kali. Mengapa kamu tidak menemukan jejak ini? Aku sudah menjelaskannya kepadamu. Laut pemusnahan bisa seluas seluruh wilayah. Aku tidak tahan dengan tekanan di area terdalam. Memang benar bahwa aku sering berpindah-pindah di bawah laut dan aku menemukan beberapa area aneh. Tapi ini pertama kalinya aku melihat reruntuhan kolosal seperti ini. Meiji menenangkan diri dan melirik Ling Mei. Aku tidak cocok dengan wanita itu. Kita telah berkompetisi berkali-kali di laut pemusnahan ini. Aku harap kamu tidak menjalin hubungan apapun dengannya. Hubungan seperti apa yang bisa aku jalin dengannya? Xian merasa aneh. Lebih baik tidak. Ling Mei adalah ahli yang bertanggung jawab atas lautan pemusnahan klan langit misterius. Kami telah bersaing untuk waktu yang lama, tetapi aku hampir tidak bisa mengalahkannya. Kali ini, aku harus mengalahkannya sekali. Meiji bertekad. Saat berbicara, payudaranya yang seputih susu bergetar dan membuat gelombang yang mempesona dan menggoda. Mata Xian menjadi panas saat dia menyeringai. Garis pandangnya jatuh pada belahan di antara payudaranya. Aku semacam titik kunci dalam pertempuran antara kalian. Ya, Meiji tidak menyangkal. Dia mengakuinya secara alami. Sejak kita berada di bintang Kadal Naga, Tusiki dan Yayun telah mencoba menciptakan hubungan yang baik denganmu. Kurasa mereka tahu kau juga memiliki energi gelap, kan? Xian mengangguk. Sudah kuduga, kalau kau tidak punya energi gelap, yang akan memastikan terobosanmu ke alam leluhur wilayah nanti, bagaimana mereka bisa menghargaimu sebanyak itu? Ling Mei juga sama.
Dia berharap merekrutmu untuk menjadi perwira non-pribumi klan langit misterius. Begitulah cara mereka akan mencoba mendapatkan satu lagi ahli alam leluhur wilayah. Meiji mendesah sedih. Bagi 7 klan besar, bersaing untuk mendapatkan ahli adalah hal yang penting. Dan merekrut ahli alam leluhur wilayah adalah kompetisi yang paling sengit. Seorang ahli alam leluhur wilayah bahkan dapat mengubah kompetensi umum salah satu dari 7 klan. Klanku tidak peduli dengan reputasi buruk Batum dan mereka rela mengorbankan aku untuk merekrutnya. Itu karena dia pasti akan memasuki alam leluhur wilayah. Petik 2. Lalu kenapa kau tidak mengorbankan dirimu dan menikahi Batum untuk meningkatkan kompetensi klan hantumu? Xian tidak tersenyum dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Kau begitu berdedikasi pada klan Pantom. Demi kesejahteraan klan, sudah seharusnya kau mengabdikan dirimu pada mereka, kan? Kau ingin aku menikahi Batum? Meiji tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan wajah dingin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Perasaanku tidak dapat memengaruhimu. Aku hanya ingin tahu, kata Xian dengan tenang. Kau tidak menginginkannya. Itu sudah jelas. Mengapa kau tidak berani melanggar aturan klanmu? Wajah Meiji tampak getir. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Aku tidak bisa berpaling dari klanku. Selain itu, aku tidak berani kehilangan perlindungan klanku. Mengapa? Tanya Xian. Apa yang kudapatkan hari ini adalah semua karena klanku. Keluargaku ada di sana. Selain itu, aku telah melakukan banyak hal untuk klanku akhir-akhir ini. Aku telah membunuh banyak orang. Mereka menginginkan nyawaku. Karena aku bersama klanku, mereka tidak berani menyerangku. Jika aku meninggalkan klan hantu, aku tidak bisa hidup dengan damai, desah Meiji. Jika Batum berhasil menembus alam leluhur teritori dengan cepat, apa yang akan kau lakukan ketika ia meminta klanmu untuk memenuhi janjinya? Tanya Xian. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu dan aku tidak berani terlalu memikirkannya. Wajah menawan Meiji dipenuhi dengan kebingungan. Dia sendiri tidak punya jawaban. Xian tidak bertanya lebih jauh. Mereka telah mendarat di atas tirai cahaya. Tirai cahaya itu seperti lengkungan langit yang menutupi reruntuhan di bawahnya dan mencegah air laut masuk. Tirai cahaya ini memiliki banyak simbol kecebong awal mutlak yang ajaib, yang bergerak dan bergoyang seolah-olah mereka memiliki kehidupan dan kesadaran. Garis-garis darah tersebar di sana-sini di tirai cahaya. Xian fokus dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat di mana tirai cahaya itu berakhir. Gelombang 5 warna beriak dari tirai cahaya dan meluas ke arah Xian. Dia sedikit terkejut. Begitu banyak gelombang menyerbu ke arahnya dan membuatnya gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari perlindungan cahaya Meiji. Sementara Meiji masih ketakutan, dia tersenyum dengan nyaman saat tekanan air tampaknya menghilang begitu saja. Dia diam-diam memperhatikan di sana-sini. Kecuali dia, yang lain semua bertindak hati-hati. Mereka tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tetap saja, mereka melayang jauh dari riak-riak itu. Melihat ombak menghantam Xian tetapi masih merasa nyaman, dia bahkan tersenyum dan yang lainnya mengendurkan saraf tegang mereka. Seorang pria berbaju besi hitam dari klan langit misterius yang berdiri di samping Ling Mei sengaja mengulurkan tangan dan menangkap gelombang ungu yang datang. Dia menjerit kesakitan. Semua orang menatapnya dengan ketakutan. Mereka melihat daging di lengannya meleleh dan hanya menyisakan sepotong tulang putih. Gelombang ungu muda menyerbu dan menutupinya seluruhnya. Tak lama kemudian, dia tidak lagi bernapas karena dia sekarang menjadi kerangka putih yang jatuh ke dalam tirai cahaya terang. Tubuhnya menjadi debu tulang dan bercampur dengan air laut, lalu hanyut. Ling Mei tak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan suara menusuk telinga, "Minggir! Kalian semua, minggir!" Kecuali Xian, yang lain tak butuh peringatan darinya. Semua mundur seakan-akan melihat hantu di siang hari. Mereka semua pucat pasi saat melihat gelombang warna-warni itu. Semuanya tampak tercengang. Sekarang, hanya Xian yang berdiri di sana di dalam riak-riak itu. Dia bahkan tak tampak sedikit pun gelisah. Farlow, Telika, Ling Mei, Yerberg, dan Meiji menegang. Mereka menatapnya seakan-akan sedang melihat monster. Meiji sempat bingung lalu berkata, "Xian, kenapa kau masih baik-baik saja?" Xian telah melihat kecelakaan brutal yang menimpa anggota klan langit misterius itu.
Dia tahu mengapa orang-orang bersikap skeptis, tetapi dia tidak menjelaskannya. Sambil menyeringai, dia langsung menerobos tirai cahaya itu. Secara ajaib, tirai cahaya itu seolah membuat celah agar si Yan bisa melewatinya. Di tirai cahaya itu, gelombang beriak dan melebar. Ling Mei dan Mei Ji sangat waspada terhadap mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur, mencoba menggunakan kekuatan Upanishad mereka untuk mematahkan dan mencegah serangan mengerikan dari gelombang warna-warni itu. Mei Ji, kau mengenalnya dengan baik. Kau tahu apa yang dilakukannya untuk melewati bahaya itu. Teriak Yerberg. Mei Ji mengerutkan kening. Aku hanya bertanya tetapi dia tidak menjawab. Aku seperti kalian. Aku tidak tahu apa-apa. Apa yang membuatnya berbeda dari kita semua? Tanya Farlow dari klan setan hitam. Kudengar pria ini memiliki secercah jiwa makhluk awal mutlak. Itulah yang kumiliki, Yerberg awalnya memberitahu yang lain apa yang diketahuinya. Dia memahami kekuatan energi gelap, ragu-ragu sejenak, Ling Mei memberitahu informasi yang dimilikinya. Karena semua orang ingin menyusup ke reruntuhan di bawah, mereka harus menemukan solusi untuk mengatasi riak-riak itu. Jadi, Ling Mei tidak ingin menyembunyikan apapun. Dia juga ingin menemukan solusi. Menyatu dengan secercah jiwa makhluk awal mutlak. Seorang prajurit dengan energi gelap. Farlow tampak terkejut. Dia baru saja berada di langit pertama alam abadi. Mengejutkan, bukan? Mei Ji membuka bibirnya dan tersenyum. Itu benar. Saat aku mengetahuinya, aku juga terguncang. Ngomong-ngomong, ada hal yang lebih mengejutkan. Dia mendapatkan energi gelap saat dia berada di alam dewa baru. Pernahkah kau mendengar tentang seseorang di alam dewa baru yang mendapatkan energi gelap? Mendengarnya, Ling Mei menggigil. Akhirnya, dia tahu mengapa Tusiki mengiriminya pesan aneh seperti itu. Tusiki telah menyuruhnya untuk mencoba yang terbaik untuk merekrut Xian. Bahkan jika dia tidak bisa menjadikan Xian sebagai perwira non-pribumi klan langit misterius, dia harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengannya. Dia tidak boleh menyinggung perasaannya dan dia harus menawarkan bantuan kapanpun dia bisa. Setelah menerima berita itu, Ling Mei menjadi bingung. Ia mengira Tusiki dan istrinya hanya membuat keributan kecil. Hari ini, ia tahu bagaimana Tusiki dan istrinya bisa berdiri tegak dan melihat jauh. Mei Ji dan yang lainnya terikat di luar. Di bawah tirai cahaya, Xian perlahan turun. Ia seperti telah menembus lapisan awan untuk memasuki dunia yang sama sekali baru. Di mana-mana di dunia ini adalah reruntuhan. Meskipun reruntuhan, mereka berdiri setinggi dan semegah gunung. Mereka adalah bangunan berbentuk kerucut yang terbuat dari bahan batu yang tidak diketahui. Semua yang ada dalam penglihatannya adalah bangunan kuno yang rusak. Energi aneh berkeliaran di sekitar tubuhnya dan masuk ke laut kesadarannya. Energi itu berasal dari riak-riak. Alasan mengapa ia tidak terluka adalah karena riak-riak itu sebenarnya adalah energi gelap. Karena tubuhnya dijinakkan oleh energi gelap, ia dapat menyerapnya. Energi gelap adalah semacam energi negatif. Energi itu sangat berbeda dari jenis energi umum lainnya. Namun, tubuh Xian tidak terpengaruh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Mei, Mei Ji dan yang lainnya berkibar saat dia menyeringai. Berkonsentrasi, dia melepaskan jiwanya dan merasakan aura atau sesuatu yang memanggilnya. Tak lama kemudian, dia mendapatkan arahnya. Xian tidak peduli dengan yang lain yang sangat tercengang di sisi lain tirai cahaya, menuju ke suatu area. Awalnya dia lambat. Secara bertahap, dia mempercepat langkahnya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Jauh di bawah laut, Audrey sedang menuju ke reruntuhan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menutupinya seperti jubah hitam besar. Mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi jauh ke bawah laut? Ming Hong berubah menjadi bayangan hantu dan melayang di bahunya. Dia menggunakan kekuatan untuk membuat roh-roh yang telah meninggal dan jiwa-jiwa yang brutal menutupinya, menyelamatkannya dari tekanan air yang hebat. Suara memanggilku terus-menerus, kata Audrey. Suara, Ming Hong panik. Mungkin itu terkait dengan beberapa makhluk awal mutlak, Audrey tidak menyembunyikannya. Kau tahu, aku telah menyatu dengan asal-usul daratan utama yang diberkati Tuhan. Ya, itu seperti menyatu dengan sebagian dari Desolate. Ming Hong gembira ketika mendengar Audrey mengatakan itu. Itu pasti sesuatu yang misterius dari era awal mutlak.
Kurasa begitu, Audrey terkekeh. Tak lama kemudian, Audrey telah mencapai tirai cahaya dengan riak-riak bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cahaya aneh yang menyala di matanya, dia melepaskan kesadaran jiwanya untuk memeriksa sekeliling. Mendesis, mendesis. Kesadaran jiwanya meleleh ketika menyentuh ombak. Pertahanan yang sangat kuat. Ming Hong berteriak kaget. Hei! Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dari jauh. Sebuah siluet berlari cepat dan mencapai Audrey dalam sekejap mata. Oh, kau, itu kamu. Audrey dan Mei Ji berteriak keheranan. Puluhan ribu jiwa abu-abu melayang di sekitar Audrey seperti kumpulan awan yang tak terhitung jumlahnya. Ia tampak seperti mengenakan gaun ekor ikan panjang dengan jiwa-jiwa seperti ombak di ujungnya dan sisik-sisik di badan gaunnya. Masing-masing jiwa itu memancarkan aura berbahaya. 7 jiwa brutal itu telah berubah ukuran dan berubah menjadi baju besi berharga di bahu, pinggang, dan punggungnya. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, ia tidak dapat mengenalinya. Terutama di bahu kirinya, Ming Hong hanya sebesar telapak tangan kecil. Ia berjongkok sehingga orang-orang mengira ia hanyalah bunga kecil yang menghiasi gaunnya. Namun, sekilas, Mei Ji tahu apa itu. Setelah berteriak, mata Mei Ji bersinar aneh. Ia segera merendahkan suaranya dan berkata dengan heran, Sing telah memurnikan puluhan ribu jiwa dan bahkan 7 jiwa brutal selama beberapa ribu tahun. Kau mendapatkan semuanya. Mei Ji berubah warna sebelum Audrey menjawab karena ia tiba-tiba menyadari kemungkinan lain. Ia bertindak seolah-olah ia sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Es mulai muncul di tubuhnya. Kau Sing, bukan, desisnya dan merasa panik. Audrey hanya memiliki basis kultivasi alam dewa baru. Dia adalah objek yang paling cocok untuk dimiliki Sing. Dengan puluhan jiwa berkumpul di sekitarnya, Sing bisa saja merampok jiwa Audrey. Aku bukan dia. Audrey terkejut, tetapi dia bertindak cepat. Dia menoleh untuk melihat Ming Hong dan merasa beruntung. Tanpa Ming Hong, seorang pendahulu dalam klannya di alam dewa baru, bahkan jika dia bisa menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menyerap puluhan ribu jiwa yang telah dijinakkan dan disempurnakan Sing selama ribuan tahun. Dia tidak akan mengalami pertemuan yang luar biasa seperti itu. Buktikan, Mei Ji berhati-hati. Dia tidak perlu melakukan itu, Ming Hong mendengus. Tubuhnya yang kecil membengkak seperti balon. Tak lama kemudian, dia menjadi lebih dari 100 meter tingginya dan melayang seperti Demogorgon di atas kepala Audrey. Wanita ini terluka parah. Dia belum pulih. 6 jiwa brutal dan aku bisa menghadapinya atau bahkan membunuhnya. Suara Ming Hong muncul di kepala Audrey dan memberitahunya kompetensinya. Tentu saja, Mei Ji tidak bisa mendengarnya. Bagaimanapun, melihat Ming Hong berubah, dia tahu bahwa dia tidak bermaksud baik. Pikirannya berkelebat dan dia bereaksi. Kamu pikir aku membunuh Xian dan memurnikan jiwa absolute begining di dalam jiwanya? Kurasa tidak. Audrey menggelengkan kepalanya. Kamu kuat, tetapi tidak mudah untuk menghadapi Xian. Bagaimanapun, aku tidak merasakan auranya padamu. Jadi, dia pasti masih hidup. Kamu bukan Sing, Mei Ji terkejut. Dari nada bicara Audrey, dia bisa menebak identitas aslinya. Sambil merenung, dia mendesah. Kamu benar, aku tidak bisa memperbaiki bajingan itu. Dia ada di bawah sana. Dia memintaku untuk menemukanmu. Di bawah. Ya, tepat di reruntuhan di bawah tirai cahaya. Hanya dia yang bisa melewatinya. Kita terhenti di sini. Lihat riak-riak itu. Riak-riak itu terlalu mematikan. Kita belum punya solusi untuk menghancurkannya. Sementara mereka berbicara, Ling Mei, Farlow, dan Yerberg menggunakan kekuatan dan senjata rahasia mereka untuk menyerang perlindungan cahaya. Cahaya biru dingin menusuk kubah cahaya. Ratusan kotak kecil bergerak seperti ikan, membentuk formasi. Kemudian, semua kotak terbuka. Guntur bergema dengan gerutuan. Boom, boom, boom. Guntur meraung dan terdengar seperti palu besar yang menghantam kubah cahaya. Riak-riak yang mematikan itu meledak dan menciptakan lubang. Telika mengangguk tetapi dia benar-benar merasa sakit di dalam. Petir menyambar. Kemudian, begitu banyak bola petir muncul dari incipient extend di atas kepalanya sebelum dia mengambil kotak-kotak itu. Itu adalah harta rahasia yang diberikan oleh pendahulu teritori Ancestor Realm di klannya kepadanya ketika dia berhasil menembus alam abadi. Itu sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus.
Bagaimanapun, itu adalah harta karun pelindung hidupnya. Saat terjebak dalam gelembung-gelembung hijau itu, dia telah menggunakan harta karun ini untuk melarikan diri. Dia telah menggunakannya sekali, dan hari ini, untuk melenyapkan gelombang-gelombang berbahaya, dia harus menggunakannya lagi. Dia berhasil menciptakan retakan pada kubah cahaya. Begitu retakan itu muncul, Telika belum bereaksi ketika Yerberg menyeringai dan menerobos retakan itu terlebih dahulu. Orang-orang berbaju besi hitam dari klan langit misterius di belakang Ling Mei juga ingin melompat ke reruntuhan itu. Ling Mei mengangkat satu tangan untuk menghentikan mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan terburu-buru. Biarkan dia pergi dulu untuk memeriksa." Mereka berhenti dan menilai pemimpin mereka karena bersikap hati-hati. Mereka tahu bahwa daerah ini sangat aneh dan jahat. Itulah sebabnya pemimpin mereka harus berhati-hati. Mereka kemudian mengawasi Yerberg. Yerberg berhasil melewati retakan itu dengan lancar. Tidak ada hal berbahaya yang terjadi padanya. Pergi, pergi, sekarang. Mata Ling Mei berbinar. Tubuhnya yang panas bergerak seperti api dan melesat lebih cepat dari Farlow, menyerbu ke dasar laut. Farlow dan anggota klan langit misterius mengikutinya dari dekat melalui celah itu, satu demi satu. Kita harus masuk ke sana dulu. Kita bicarakan nanti. Sementara Meiji berbicara dengan Audrey, dia masih memperhatikan yang lain. Melihat Yerberg merangkak melalui celah itu, dia tahu bahwa mereka telah membuat beberapa kemajuan. Dia berbicara dengan Audrey dan kemudian berubah menjadi cahaya dingin, melesat ke arah celah itu. Audrey tidak banyak bicara, dia bergegas mengikuti Meiji. Bayangan seperti anak panah menembus celah itu untuk memasuki dunia di bawah kubah cahaya itu. Beberapa detik setelah Audrey menghilang, celah itu tertutup. Riak-riak yang baru saja meledak membanjiri dan memperbaiki celah itu. Kubah cahaya itu tertutup sekali lagi. Tanda pisah 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 tanda hubung. Mengikuti panggilan jiwanya, Xian bergerak melalui reruntuhan luas di dasar laut. Dia meluncur di atas bangunan-bangunan besar dan megah, yang tampak sekecil bebatuan. Dunia di dalam kubah cahaya bahkan lebih luas dari bintang kehidupan utuh. Kesadaran jiwa Xian yang dilepaskan melaporkan kepadanya area yang luas, yang tampaknya tidak memiliki batas. Panggilan jiwanya terdengar cukup dekat. Namun, ketika dia mengejarnya, ternyata jaraknya sangat jauh. Secercah kesadaran jiwa dikirim ke kompas bintang fantasi surgawi. Memeriksa pengukuran waktu, dia terkejut. Setelah memasuki tirai cahaya, dia terus terbang tanpa sedetik pun beristirahat. Dengan kecepatan seorang prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad seperti dia telah terbang selama setengah bulan. Setelah setengah bulan terbang dengan gila-gilaan tanpa waktu istirahat, dia bisa melewati setengah dari seluruh area bintang Agate. Namun, dia belum mencapai lokasi panggilan, yang terdengar dalam jangkauan pikirannya. Dunia di bawah kubah cahaya memang sangat luas. Dia telah menghabiskan usahanya untuk bepergian selama 15 hari. Dia tidak punya waktu untuk mengamati bangunan-bangunan kolosal di bawahnya. Selain itu, karena dia tidak memperhatikan reruntuhan kuno itu, dia tidak tahu bahwa bangunan-bangunan itu dibangun dalam banyak bentuk aneh, telur, kerucut, menara, dan sesuatu yang aneh. Semuanya benar-benar berbeda. Terkadang, ada sesuatu yang berkilauan di dalam reruntuhan itu. Sepertinya ada potongan logam dingin di sana. Dalam sekejap ketika dia meluncur, dia bisa menangkap cahayanya. Xian tidak terlalu mempermasalahkannya. Waktu berlalu secepat rana. 5 hari berlalu seperti kedipan mata. Xian berhenti dan melihat ke depan karena dia tidak bisa menghilangkan ekspresi terkejutnya. Sebuah bangunan besar berdiri seperti altar jiwa dengan ratusan lantai. Lantai-lantai itu bertumpuk dan menciptakan bangunan seperti gunung setinggi 10.000 meter. Bangunan kuno ini memiliki jendela yang tak terhitung jumlahnya dan masing-masing berukuran besar. Selain itu, yang mengejutkan, bangunan itu terpelihara dengan baik. Tidak ada kerusakan yang terlihat. Bangunan kuno seperti altar jiwa itu berkilauan dalam cahaya emas logam. Simbol kecebong ajaib yang tak terhitung jumlahnya bagaikan miliaran ikan yang berenang di gedung itu tanpa henti. Namun, jika dilihat lebih dekat, meskipun ada miliaran simbol, semuanya sama. Itu adalah kata awal mutlak yang tidak diketahui.
Miliaran simbol identik bergerak di sekitar dinding bangunan besar seperti gunung itu. Bangunan itu tampak seperti benteng besar yang mencapai langit. Saat simbol-simbol itu bergerak, mereka menerangi seluruh bangunan dan bersinar dalam lingkaran cahaya dingin yang dapat mengancam jiwa. Xian menatap bangunan itu dari kejauhan. Dia menggigil, matanya aneh. Energi yang menggerakkan panggilan itu berasal dari miliaran simbol itu. Saat mereka berenang di sekitarnya, panggilan itu langsung masuk ke laut kesadarannya. Suara kuno yang terus terulang tanpa henti mengguncang jiwanya di tingkat api surga. Panggilan yang bersemangat ini telah meledakkan api surganya. Buk, buk, dua suara batu yang diangkat muncul dari reruntuhan di samping bangunan kuno, tetapi tidak terlalu keras. Xian cukup peka untuk memeriksanya. Setelah berubah warna, dia menarik dirinya untuk mengamati area itu, yang relatif dekat dengannya. Dua orang yang seharusnya tidak ada di sini muncul dari tumpukan batu. Mereka mengangkat kepala dan berteriak ketakutan, Xian. Dewa-dewa Brian, Ming Hao. Xian sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Brian kepala klan dewa dan Ming Hao kepala pengendali jiwa dari kekuatan haus darah. Hui telah menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk memindahkan mereka. Dan sekarang, mereka muncul dari tumpukan batu di bawah bangunan kuno ini. Itu tidak terbayangkan. Mengapa kamu di sini? Kenapa kalian berdua di sini? Xian, dewa penguasa, dan Ming Hao berteriak bersamaan. Mereka sangat tercengang dan merasa ini benar-benar aneh. Kita sudah terperangkap di sini sepanjang waktu. Ming Hao merenung selama beberapa detik. Dia berdiri di atas batu, masih dalam wujud jiwanya. Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat bangunan raksasa dengan simbol awal mutlak yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan hormat, kami tidak di sini pada awalnya. Brian telah menerima panggilan jadi kami melacaknya dan datang ke sini. Kami ingin memecahkan teka-teki ini. Bagaimanapun, setelah puluhan tahun, kami tidak dapat menemukan apapun. Kau juga mendapat panggilan jiwa. Xian bingung. Brian sang dewa penguasa sedang duduk bersila. Dia melirik Xian, matanya aneh. Ternyata kau datang ke sini juga karena panggilan itu. Mungkin karena ingatan yang kudapatkan dari penyatuan dengan Desolate tidak cukup untuk memecahkan misteri ini. Mungkin, setelah aku membunuhmu dan mendapatkan jiwamu, aku bisa masuk ke bangunan kuno itu. Dia segera bangkit. Ming Hao, apakah kau ingin terjebak di sini selamanya atau keluar dari sini? Jika kau ingin pergi, jangan halangi aku membunuh anak ini. Aku menginginkan jiwanya. Kau bisa mendapatkan jiwa inangnya dan kekuatan melahapnya Upanishad. Bagaimana menurutmu? Dewa-dewa Brian berdiri. Matanya memancarkan cahaya matahari, bulan, dan bintang-bintang, tubuhnya memancarkan cahaya terang. Dia tampak seperti malaikat cahaya. Dia menoleh ke Ming Hao, wajahnya acuh tak acuh. Kau dan aku telah menjebaknya selama bertahun-tahun. Wilayah kita sedang dalam masa paling kritis. Mungkin Hui sedang menyerang kita. Jika kau tidak ingin melihat kekosongan saat kita pulang dan jika kau tidak ingin melihat semua ras terbunuh, kau tahu apa yang harus dipilih. Berhenti sejenak, Brian menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang sudah kau ketahui. Jika wilayah kita hancur dan jika Hui membunuh Desolate, semua makhluk yang diciptakan Desolate dan semua jiwa yang lahir di wilayah Desolate akan musnah hanya dalam sekejap. Kau dan aku tidak akan pernah bisa lepas dari ikatan takdir. Kecuali kita bisa mencapai alam abadi segera, mungkin ada cara lain untuk bertahan hidup. Bangunan kuno itu memancarkan cahaya dingin. Ming Hao hanya sebesar semut di atas batu dibandingkan dengan bangunan raksasa itu. Dia mengerutkan kening dan merenung. Xian tahu bahwa Ming Hao ragu-ragu. Dia sedang mempertimbangkan saran dewa-dewa. Karena terjebak selama puluhan tahun, Ming Hao tahu bahwa bangunan kuno yang lengkap akan menjadi kunci bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Brian dewa-dewa memiliki asal benua dewa kuno, yang juga merupakan secercah jiwa Desolate. Saat dia datang ke sini mengikuti panggilan itu akan menjadi kunci untuk membuka area ini. Saran dewa-dewa itu menggoda. Brian menginginkan jiwa bersama Xian dan dia bersedia menyerahkan jiwa inangnya dengan kekuatan Devouring Upanishad yang luar biasa, yang membantunya menerima warisan Bloodthirsty. Bohong jika dia mengatakan dia tidak tergoda. Namun, Ming Hao masih ragu-ragu.
Xian adalah pewaris yang dipilih Bloodthirsty. Dia adalah penguasa baru generasi ini. Dia juga memiliki asal-usul benua kuno. Dia memiliki kualifikasi untuk memecahkan misteri bangunan kuno ini juga. Bergandengan tangan dengan Xian untuk membunuh dewa-dewa dan membiarkannya menemukan bangunan itu adalah pilihan lain. Namun, pilihan ini akan sulit. Dia tahu betapa kuatnya dewa-dewa itu. Dia telah bertarung melawan dewa-dewa selama bertahun-tahun di area ini. Dia mengenalnya dengan baik. Bahkan jika dia mendapatkan Xian di pihaknya sekarang, dia tidak begitu yakin tentang tingkat keberhasilannya. Dia ragu-ragu dan mengalihkan pandangannya dari dewa-dewa ke Xian. Tiba-tiba, wajahnya menegang saat dia bertanya, alam abadi. Puluhan tahun berlalu sejak Hui melemparkan mereka ke sini, tetapi belum 100 tahun. Xian telah maju selangkah besar ke alam abadi. Ming Hao benar-benar tercengang. Dewa-dewa juga menemukan ini. Dia sedikit berubah warna. Karena kamu dapat menerobos ke alam abadi hanya dalam waktu singkat, jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku tidak akan mendapat kesempatan lagi nanti. Dia kemudian menoleh ke Ming Hao. Ini kesempatanku. Ini juga kesempatanmu. Jika kau melepaskannya, kau harus melayaninya selama sisa hidupmu. Hal yang sama terjadi 10.000 tahun yang lalu. Kau harus melayani Bloodthirsty dan kau harus melayaninya. Ming Hao, aku mengerti dirimu. Aku tahu siapa dirimu. Apa yang membuatmu ragu? Ming Hao, aku sudah bertemu Ming Hong. Dia masih hidup. Dia telah berada di domain laut kehampaan sepanjang waktu. Dan sekarang, dia telah menyatu dengan Audrey, kata Xian tiba-tiba. Ming Hao terguncang. Dia masih hidup. Ming Hao, bunuh dia. Saat kau mendapatkan jiwanya, kau dapat mencari melalui ingatannya. Kata dewa-dewa dengan dingin. Apakah benar-benar sulit untuk meninggalkan tempat ini? Jika demikian, bagaimana aku bisa datang ke sini dengan mudah? Kata Xian. Ming Hao mengangkat kepalanya dan menatap Xian. Bukankah Hui mengirimmu ke sini? Kali ini, dewa-dewa juga terkejut. Aku datang ke sini dari Laut Kehancuran melalui tirai cahaya. Di atas kita adalah Laut Kehancuran, area paling ramai dan ramai di domain Laut Kehancuran dengan ratusan ras, kata Xian dengan tenang. Mata Ming Hao dan dewa-dewa berbinar. Apakah kalian tahu lokasi pintu masuk ke wilayah kita? Xian tergerak. Tentu saja, ya. Ming Hao melihat bangunan besar di belakangnya dan tirai cahaya di atas kepala mereka. Jika kita bisa keluar dari tempat ini, aku bisa menemukan pintu masuk wilayah untuk kembali. Jika kalian bisa masuk ke sini, kalian juga bisa keluar. Bagaimanapun, kita berdua telah mencoba. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak dapat memecahkan tirai cahaya di atas. Selain itu, kunci untuk membuka tirai cahaya mungkin ada di sana. Dia menunjuk bangunan kuno di depan mereka. Apa katanya? Itu adalah kata awal mutlak. Apa artinya? Tanya Xian. Tanyakan padanya, Ming Hao mengerutkan kening. Xian menoleh ke dewa-dewa. Kau telah menyatu dengan api surga lebih dariku. Aku telah menjelajahi laut domain kehampaan. Aku tahu satu hal. Jika kau dapat menyatukan semua api surga, kau akhirnya dapat membuka jiwa makhluk awal mutlak dan mengetahui rahasia masa lalu. Kau dapat memahami bahasa awal mutlak dan kau juga dapat memahami energi gelap. Jika semua api surga menyatu menjadi satu, aku dapat mempelajari energi gelap. Brian menyela dengan penuh semangat. Ia tiba-tiba berteriak, siapa yang memberitahumu itu? Para ahli dari 7 klan besar di laut domain kehampaan. Mereka semua setuju dengan itu. Beberapa tahu bahwa aku memiliki secercah jiwa makhluk awal mutlak sehingga mereka mengejarku. Mereka ingin mengambil jiwaku untuk menerobos alam leluhur wilayah, jelas Xian. Wilayah alam leluhur, Ming Hao dan dewa-dewa saling berpandangan. Setelah alam abadi, ada alam leluhur wilayah. Bloodthirsty seharusnya menjadi ahli leluhur wilayah. Energi gelap adalah kunci untuk menerobos. Xian terkejut bahwa 2 ahli tertinggi di wilayah Desolate, eksistensi tertinggi, tidak tahu tentang alam ini. Sekarang, dia tahu betapa terisolasinya wilayah Desolate dan seberapa jauh ia telah menjauh dari wilayah laut kehampaan. Saya telah dengan tekun mempelajari sisa-sisa Bloodthirsty selama 10.000 tahun. Saya tidak pernah berpikir untuk menyatukan api surga sepenuhnya. Saya telah diarahkan dengan salah sejak awal. Ternyata jalan yang benar ada di dalam diri saya.
Itu sama sekali tidak menyenangkan. Brian tidak tahu apakah dia harus tersenyum atau menangis. Wajahnya menjadi aneh. Saya telah berada di wilayah laut kehampaan selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah bertemu makhluk apapun. Saya pikir wilayah laut kehampaan benar-benar tempat yang hampa. Mengapa Anda bisa bertemu banyak orang? Ming Hao skeptis. Si Yan tidak bisa menjelaskannya. Dia juga tidak tahu bahwa Ming Hong memiliki jawaban yang mereka butuhkan. Rute yang diambil para pendahulu itu berasal dari pusat domain laut kehampaan ke suatu tempat yang terpencil dan tidak dikenal. Tentu saja, mereka tidak dapat bertemu dengan makhluk bebas tingkat tinggi di lautan bintang yang luas ini. Aku tidak tahu. Saat kau bertemu Ming Hong, kau bisa bertanya padanya, si Yan menggelengkan kepalanya. Aku masih selangkah lagi untuk menyatukan semua api surga. Akhir-akhir ini, aku selalu menahan diri untuk tidak mengambil langkah itu. Dewa penguasa memandang bangunan dengan simbol-simbol yang tidak dikenal, wajahnya enggan. Apa yang kau takutkan? Tanya si Yan. Seperti yang kau katakan, setelah aku sepenuhnya menyatu dengan api surga, aku dapat memicu ingatan jiwa untuk memahami energi gelap. Di alamku, aku dapat mencapai alam leluhur teritori dengan sukses. Aku juga dapat memahami bahasa-bahasa awal mutlak. Ngomong-ngomong, aku tidak yakin apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri jika itu terjadi. Apa maksudmu? Ming Hao mengubah raut wajahnya. Apakah itu yang selama ini ditunggunya? Agar aku akhirnya menyatu dengan jiwanya sepenuhnya. Akankah aku menjadi bagian darinya dan kehilangan diriku sepenuhnya? Ketika itu terjadi, siapa yang tahu apakah aku hanya akan menjadi bagian dari jiwanya dan jiwanya akan menelanku sepenuhnya? Sudah beberapa tahun dan aku masih belum punya nyali untuk mengambil langkah itu. Aku ragu-ragu karena ini, bisik dewa-dewa. Ming Hao mengernyitkan alisnya. Si Yan tampak termenung. Dia mengerti kekhawatiran dewa-dewa. Faktanya, apa yang dikhawatirkan dewa-dewa juga merupakan masalahnya. Dia khawatir bahwa suatu hari, ketika jiwa yang sama akhirnya menyatu dengan semua api surga, dia akan langsung kehilangan dirinya sendiri. Asal mula Grace Mainland akan menggantikannya, namun, dia tidak memiliki pemikiran yang mendalam seperti dewa tertinggi. Aku ingin bertanya padamu, berapa banyak jiwa yang kamu miliki? Tanya si Yan. Tentu saja, hanya satu. Sang dewa-dewa menjawab dan kemudian berkata, aku tahu kau memiliki 2 jiwa. Kau tidak seperti kami. Kekuatan melahap Upanishad yang kau miliki terlalu jahat. Kau adalah musuh bebuyutan Desolate. Jika kau tidak memiliki jiwa pendamping, jiwamu akan ditelan oleh Origin of Grace Mainland. Mata sang dewa-dewa berbinar. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia memikirkan sesuatu. Ia tahu apa yang akan dikatakan si Yan selanjutnya. Memang, si Yan tersenyum lugas, lalu mengapa kau ingin membunuhku? Bahkan jika kau membunuhku untuk mendapatkan jiwaku, kau tetap hanya memiliki 1 jiwa. Kau akan tetap takut karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kau merangsang jiwa dengan Origin. Kau tidak tahu apakah kau akan digantikan atau tidak. Kau takut, tapi aku tidak. Aku memiliki 2 jiwa. Aku memiliki lebih banyak pilihan daripada kau. Bahkan jika itu terjadi seperti yang kau katakan, paling-paling aku akan kehilangan jiwa pendampingku dan itu tidak akan membunuhku. Ming Hao mengerti. Dia menoleh ke dewa-dewa dan berkata, jika kau takut, kita bisa biarkan dia mencobanya terlebih dahulu. Biarkan dia menyatu dengan api surga dan lihat apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dia benar-benar menyatukan semua api surga. Aku sudah menunggu selama 10.000 tahun. Dewa-dewa mendengus. Aku masih memiliki 2 aliran api surga untuk disatukan. Kurasa tidak akan memakan waktu hingga 1 miliar tahun, si Yan menyeringai. Dewa-dewa tetap diam. Setelah waktu yang lama, dia duduk kembali di tumpukan batunya. Mungkin aku harus menunggu lebih lama. Dia masih takut. Dia takut bahwa dia akan digantikan oleh Origin dari benua dewa kuno setelah dia menyatukan semua api surga. Dahulu kala, kata-kata terakhir Bloodthirsty telah memberitahunya bahwa dia hanyalah pion Desolate. Dia hanyalah pion untuk membunuh Bloodthirsty. Dia bisa merasakan kekuatan Desolate setiap menit di wilayahnya. Karena dia menyadari keberadaan Desolate. Dia tahu betapa mengerikannya itu. Karena itu, dia takut.
Selain itu, dia telah menghabiskan 10.000 tahun mempelajari sisa-sisa Bloodthirsty. Dia melakukan ini karena dia ingin mempelajari energi gelap. Dia tidak berani mengambil langkah terakhir. Dari beberapa aspek, dia pikir Bloodthirsty benar, jadi apa yang dia katakan telah memengaruhinya selama 10.000 tahun. Tentu saja, jika dia menyatu dengan api surga terakhir untuk merasakan energi gelap dan mencapai alam leluhur wilayah, tetapi masih menjadi dirinya sendiri dan tidak digantikan oleh asal benua dewa kuno, tidak akan ada yang perlu dibicarakan. Jika itu terjadi, kata-kata terakhir Bloodthirsty hanyalah kebohongan untuk menyakitinya. Ahli itu telah mengaturnya pertandingan lain yang telah menahannya selama 10.000 tahun, membuatnya terjebak di puncak alam abadi. Dewa-dewa tidak dapat menebak apa yang akan terjadi. Dia harus menunggu sampai Xian menyatukan api surga untuk menebak dan mengetahui niat sebenarnya dari Bloodthirsty. Pergi ke sana dan lihat apakah kau bisa memecahkan tirai cahaya itu. Sementara Brian sang dewa-dewa tenggelam dalam pikirannya, Ming Hao menyarankan Xian untuk terbang ke langit. Xian mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Dia melayang dan terbang ke kubah cahaya yang tampak seperti langit. Setelah beberapa saat, dia melayang tepat di bawah tirai cahaya. Mengamati tanah, dia menemukan reruntuhan di mana-mana. Hanya bangunan tempat Ming Hao dan dewa-dewa berada yang masih utuh. Berubah menjadi pancaran cahaya bintang, dia mencoba menembus tirai cahaya itu. Ledakan, rasanya seperti dia telah menerobos dinding karet yang tak terlihat. Tubuhnya dipaksa mundur. Dia mendesak energi gelap, menyembunyikan tubuhnya dan menyerbu ke depan lagi. Ledakan, dia bangkit kembali. Tubuhnya sangat sakit sehingga dia pikir tubuhnya akan hancur. Sambil meringis, dia mengerutkan kening dan memeriksa tirai cahaya itu. Dia menemukan bahwa riak-riak itu hanya ada di luar. Riak-riak itu tidak ada di dalam. Tirai cahaya telah menghentikannya. Air laut di atas tirai cahaya bergulung dan mendidih. Sepertinya benturan Xian telah menciptakan itu. Pedang cahaya bintang menusuk tirai cahaya. Retak. Pedang itu meledak dan berubah menjadi taburan titik cahaya bintang. Tirai cahaya itu tetap sama. Dia mengerutkan kening dan mencoba pedang ruang angkasa yang tajam kali ini. Namun, kekuatan yang tidak diketahui telah merangsang energinya dan meledakkannya sebelum dia bisa membentuk pedang ruang angkasa. Setelah mencoba berkali-kali, Xian perlahan-lahan kehilangan harapan. Wajahnya menjadi berat. Aneh, ini seperti penghalang satu arah. Aku sudah mencoba semua trikku tetapi aku tidak bisa melewati tirai cahaya. Dia kembali ke Ming Hao dan Brian, wajahnya aneh. Kurasa kalian sudah mencoba semua yang kalian bisa dalam puluhan tahun kalian terjebak di sini, kan? Ming Hao dan Brian meringis ketika mereka mendengarnya. Mereka melihat bangunan yang dipenuhi simbol-simbol awal mutlak dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Brian berkata dengan dingin. Sepertinya itu kuncinya. Kita benar. Kalau saja kita bisa menjelajahi bangunan kuno ini, kita akan menemukan cara untuk pergi. Ming Hao mengangguk padanya karena dia juga setuju dengan kesimpulannya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Reruntuhan di bawah tirai cahaya. Begitu Audrey mendarat, dia tidak mengatakan apapun tetapi terbang ke arah panggilan itu. Disitulah Xian berada. Mei Ji mengawasinya. Melihat Audrey memiliki target, dia punya ide untuk mengikutinya diam-diam. Ling Mei, Farlow, dan Yerberg mendarat di tengah reruntuhan. Mereka mengamati dan menjadi bingung saat melihat sisa-sisa yang sangat besar. Tempat ini tampak seperti kota kuno. Sesuatu terjadi dan menjadi reruntuhan. Yerberg berjalan berkeliling dan tidak menemukan sesuatu yang berharga. Tempat ini sangat besar. Kita harus bubar, mungkin kita akan menemukan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Farlow dan Ling Mei memasang wajah dingin. Sebelum mereka menemukan sesuatu, mereka tidak ingin memulai pertikaian. Mereka berpencar dan menyapu reruntuhan dengan harapan menemukan sesuatu. Setelah waktu yang tidak diketahui, siluet abu-abu turun dari langit dan mendarat di dekat Farlow dan Telika. Dia sangat jelek dan memiliki tubuh gemuk seperti bakso. Wajahnya memiliki banyak benjolan seperti kulit kodok. Singkatnya, dia tampak memuakkan. Pria tua yang menjijikkan ini memiliki sepasang mata sipit, yang berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Dia memegang tongkat belah ketupat yang bertatahkan banyak permata berharga. Dia mendarat, mengangkat kepalanya,
dan berkata, "Kamu bisa datang sekarang. Tidak masalah. Ingat apa yang telah kamu janjikan padaku." Begitu dia selesai, Tate dari klan jiwa tertawa dan perlahan mendarat, diikuti oleh beberapa anggota klannya. Seorang wanita tua dari klan pemakan dengan aura erosif datang mengejar Tate. Mata biru kehijauannya yang dalam memiliki cahaya aneh saat mereka menyapu seperti ular berbisa. Ah! Farlow dan Telika berubah warna karena ketakutan. Mereka panik dan melihat orang-orang yang baru saja tiba. Mereka telah berada di sisa-sisa yang luas ini selama beberapa hari tanpa menemukan apapun. Hari ini, ketika mereka melihat seseorang yang mereka kenal, mereka diam-diam ketakutan. "Salam, pendahulu Batum." Setelah tercengang beberapa saat, Telika tersenyum dan menyapa lelaki tua gemuk yang jelek itu. Batum seperti bola bundar yang bahkan lebih menjijikkan daripada seekor kodok. Dia memutar matanya ke arah Telika dan menyeringai, "Klan setan hitam. Kalian cepat sekali. Bagaimana kabarmu? Apa kalian menemukan sesuatu?" Sambil berbicara, matanya mengamati Telika dan Farlow seolah-olah dia akan merampok mereka ketika dia menemukan sesuatu. Telika dan Farlow merasa dingin. Secara naluriah, mereka bergerak mundur. Telika berkata, "Tidak ada. Hanya ada reruntuhan di sini. Kami belum menemukan sesuatu yang berharga." Dia mengangkat tangannya dan melanjutkan, "Sebelum kami datang ke sini, kami meminta izin kepada pendahulu kami. Dia tahu di mana kami berada. Pendahulu, jangan ganggu kami. Bagaimana kalian tahu aku akan merepotkan kalian?" Batum mengerutkan bibirnya, wajahnya jahat dan gelap. "Meiji juga ada di sini," kata Farlow tiba-tiba. Itu adalah topik yang bagus untuk mengalihkan fokus Batum. Mata sipitnya berbinar dan dia tertawa vulgar. "Wanitaku ada di sini. Luar biasa. Aku sudah mencoba mencarinya beberapa kali. Dia tidak ada di rumah. Ternyata dia datang ke tempat ini setelah dia kembali ke Laut Pemusnahan. Wanitaku sangat aktif. Dia juga memiliki kecerdasan yang baik. Jangan buang-buang waktu kami," dengus wanita tua dari klan pemakan. Dia dengan tidak sabar memutar matanya ke arah Batum. Batum memasang wajah dingin. "Tate mengundangku ke sini. Aku tidak tunduk padamu. Kau seharusnya tidak memberi tahuku apa yang harus kulakukan. Jangan jadi prekursor." Tate bergegas mendamaikan mereka. "Kita punya tujuan yang sama. Lagi pula, aku punya informasi yang lebih baik. Kita seharusnya tidak punya konflik internal saat ini. Untuk menemukan tempat ini, klan jiwa kita sudah merencanakannya selama bertahun-tahun. Ratusan prajurit tewas. Hari ini, kita akhirnya sampai di sini. Jangan memulai pertempuran lagi sebelum kita menemukan sesuatu." Batum dan wanita klan pemakan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka mendengus dan berbalik. Farlow dan Telika saling berpandangan. Mereka melihat ketakutan di mata masing-masing. Akhirnya, mereka tahu bahwa mereka hanya punya informasi yang dangkal. Demi jejak ini, klan jiwa telah mengorbankan ratusan prajurit. Mereka telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Guru Tate juga datang ke Laut Pemusnahan kali ini. Mereka tidak tahu mengapa dia harus datang ke sini, tetapi sekarang, mereka tahu. Mereka akhirnya menyadari bahwa Guru Tate datang ke sini karena jejak ini. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat sekeliling untuk menemukan orang tua aneh itu. Namun, mereka tidak melihatnya. "Di mana wanitaku?" Batum menatap Telika. Telika memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Begitu dia datang, dia langsung pergi. "Tempat ini sangat luas. Siapa yang tahu di mana dia?" "Wanitamu." Telika diam-diam meremehkannya. Mengingat ketika Xian dan Meiji menyatakan hubungan mereka, dia menunggu untuk melihat seberapa keterlaluannya Batum saat mengetahui hal itu. Dia tidak berani memberitahunya sekarang karena dia takut Batum tidak akan peduli dengan klan iblis hitam dan akan membunuhnya serta Farlow jika dia marah. "Prioritaskan urusan kita," Tate melihat ke area di depan. "Kita harus mencapai tujuan terlebih dahulu." Batum dan wanita tua dari klan Devouring mengangguk. Tate menuntun mereka ke arah Audrey dan Meiji menghilang. Melihat mereka bergegas pergi, Farlow merenung sejenak lalu berkata, "Sepertinya kita hanya memiliki informasi yang dangkal." Begitu Meiji datang ke sini, dia juga menuju ke arah itu. Itu berarti ada sesuatu yang penting di sana. Mengapa kita membuang-buang waktu di sini? Ayo pergi, kita harus ke sana dan melihat.
Setidaknya kita harus tahu apa yang terjadi sehingga kita punya sesuatu untuk dilaporkan ke klan saat kita pulang, kata Telika dengan enggan. Tanda pisah 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 tanda pisah. Jauh di dalam reruntuhan di bawah kubah cahaya, Ling Mei dan anggota klan langit misterius sedang mencari-cari. Tiba-tiba, mereka mengangkat kepala untuk melihat. Batum, Tate, dan yang lainnya meluncur di atas kepala mereka. Batum membungkuk untuk melihatnya. Dia tampak terkejut, tetapi dia tidak berhenti. Ling Mei mengeluarkan batu kecil dan mengumpulkan anggota klannya. Batum dan Tate ada di sini. Mereka menuju ke arah yang sama dengan yang ditinggalkan Meiji. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sepertinya mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, kita seharusnya tidak berjalan tanpa tujuan seperti ini. Nyonya, silakan putuskan, teriak para lelaki itu. Kita juga akan ke sana. Ling Mei memutuskan dan kemudian memimpin rekan-rekannya dengan terbang ke atas. Tak lama kemudian, mereka menemukan Telika dan Farlow di belakang. Mereka semakin yakin dengan keputusan untuk pergi ke arah ini. Tanda pisah 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 tanda hubung. Jika kita tidak dapat menjelajahi bangunan kuno ini, kita tidak akan pernah bisa pergi. Tempat ini adalah kuncinya. Ming Hao membungkuk seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Aku tidak dapat merasakan panggilan di sini. Hanya kalian berdua yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Berpikirlah lebih keras. Metode apa yang aku miliki? Suara dewa-dewa begitu dingin. Jika aku punya solusi, aku akan melakukannya sejak lama. Kau tidak bisa masuk ke sana. Si Yan terkejut. Kau bisa mencoba, ejek dewa-dewa. Biarkan aku berpikir sebentar. Saat Si Yan menyadari bahwa dewa-dewa tidak dapat melakukan apapun, dia tidak terburu-buru untuk mencoba. Dia menemukan tempat dan duduk di tumpukan batu tidak jauh dari dua lainnya. Dia mengangkat kepalanya untuk mengamati bangunan dengan simbol-simbol awal mutlak yang bergerak dan mencoba untuk berpikir. Diam-diam, Si Yan menggerakkan altar jiwanya untuk merangsang kekuatan Upanishad dan mengubahnya terus-menerus. Kekuatan bintang, melahap, ruang, dan kematian Upanishad bergantian bergerak. Aura di tubuhnya berubah karenanya. Itu sangat besar dan kemudian berubah menjadi gua gelap tanpa dasar. Saat berikutnya, itu menghilang dan muncul kembali dengan ki kematian yang berat. Auranya berubah luar biasa. Dia mendesak kekuatan kehidupan Upanishad. Tiba-tiba, getaran kuat datang dari tingkat kekuatan Upanishad. Kekuatan kehidupan Upanishad melonjak. Kepalanya sekarang menjadi lautan kehidupan dengan vitalitas tanpa akhir. Hampir seketika, miliaran simbol awal mutlak pada bangunan kuno bersinar seterang bintang-bintang. Brian dan Ming Hao berubah warna karena mereka tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat bangunan kuno yang cemerlang itu. Pada saat yang sama, Si Yan tiba-tiba mengerti arti dari kata-kata awal mutlak itu. Begitu banyak simbol awal mutlak yang identik memiliki arti yang sama dan satu-satunya, kehidupan.